Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 15 November sampai dengan besok tanggal 16 November 2021. Seperti biasanya saya bahas totalnya ada 16 saham. Ini yang bagian kedua ya. Jadi setiap bagian pertama tadi saya sudah bahas 8 saham yaitu BBYB, BBCA, BNBA, TLKM, Bank, BANK ya, BEBS, BBKP, MNCN dan INK dan MNCN ya. Itu yang sudah 8 saham bagian pertama, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Kemudian untuk yang bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham yang lainnya ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah INKP. Jadi INKP ini memang sudah saya sering sebut juga ya, di analisa saham harian, di analisa saham mingguan sebelumnya juga sudah pernah saya bahas ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah angka 8075 ya. Saya sudah pernah sebutkan juga yang mau buy on weakness tunggu aja di sekitar area 8075 ya. Jadi yang rajin ngikutin saya, yang mencatat juga ya, pasang automatic order buy, jadi naik ke atas 8075 dia akan rebound ya. Walaupun kita lihat di sini low-nya dia itu di 8100 ya. Jadi walaupun nggak kena, kalau dia naik harusnya sudah buy ya. Apalagi kalau naik lagi ke atas 8425 tambah lagi naik ke atas 8700 silakan tambah lagi ya. Jadi ceritanya memang kalau kita lihat mingguannya ya, ini memang dia setelah koreksi dalam ya, kemudian dia berusaha naik ya. Ini saya sudah gambarkan rounding bottom. Ini targetnya masih mungkin ke area sekitar Fibonacci retracement 50% yang saya gambarkan di sini ya, di 10.200. Jadi masih ada peluang untuk breakout ya. Jadi ini kalau yang mau buy silakan buy ya. Buy-nya pertama aja naik ke atas 9.025, tambah lagi naik ke atas 9450, tambah llagi naik ke atas 9.700, tambah lagi dan seterusnya. Target price tertekannya di 10.250. Berikutnya lagi di 10.925 dan 11.400-an ya. Nah, itu untuk INKP ya. Jadi kalau yang sudah saya gambarkan sebelumnya ya, jadi ini ada formasi seperti rounding bottom ya. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya, ini kan sudah breakout ya. Target berikutnya sekitar 10.250-an ya. Nah, kurang lebih ya. Di Fibonacci retracement 50%-nya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas enggak ya. Sebelumnya sudah saya pernah saya bahas juga. Ini memang masih sideways atau konsolidasi ya. Jadi belinya bertahap aja kalau takut ya. Jadi belinya bertahap. Menurut saya sih masih cukup bagus peluangnya ya. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk BMHS ya. Jadi BMHS bagaimana Pak Sunar? Nah, ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Jadi memang di sini pembelian asing kelihatannya tinggi ya. Saya nggak tahu adakah aksi korporasi atau apa, nanti silakan dicek ya. Jadi sebenarnya kalau buy sekarang masih resiko ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya area supportnya adalah 950. Karena dia ditembus ke bawah, jadi dia testing lagi kan. Sebelumnya sempat 875, kemudian turun lagi di 860. Nah, kalau yang mau buy, menurut saya tunggu aja kalau dia naik ke atas 950 ya. Jadi kalau sekarang sih masih resiko ya. Walaupun mau curi start sekarang Mas Benar, buy boleh-boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 875 dan 860 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 950 silakan tambah lagi atau average up. Kalau breakout ke atas 1030 silakan tambah lagi ya. Target price berikutnya di sekitar area 1155 dan 1200. Jadi belinya bertambah aja ya. Setiap kelipatan Rp50 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1000 tambah lagi, naik lagi ke atas 1030 tambah lagi dan seterusnya ya. Ya, belinya bertambah aja jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya TAPG ya. Jadi memang di sini ya setelah dia naik tinggi kemudian koreksi ini masih berjuang naik ya. Kalau yang mau buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 655 dan 620. Jadi mau buy on sekarang silakan. Nanti kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 725 ya. Jadi ikut garis berikutnya boleh tambah lagi naik ke atas 760 tambah lagi target berikutnya di 800, 850 dan 900 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Tinggal ikutin aja. Mau buy sekarang boleh, jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya di 655 dan 620. Kalau dia naik lagi ke atas 725 tambah lagi ya. Atau tengah-tengahnya kalau dia naik ke atas 700 mau tambah lagi silakan ya. Jadi kita belinya bertahap aja. Kalau naik kita buy lagi ya seperti itu ya. Atau average up namanya ya. Tapi kalau turun jangan average down ya. Karena saya terus terang aja saya paling anti average down ya. Kalau dia sudah tembus supportnya lebih baik kita jual dulu. Nanti kalau maupun buyback kembali ya kita lihat di bawah itu dia turunnya sampai seberapa. Kalau dia sudah berhasil rebound sudah membentuk support yang lumayan kuat ya barusan kita boleh buyback ya. Tapi kalau masih belum ya dia akan turun lagi. Jadi jangan memaksakan diri untuk average down ya. Apalagi kalau turun di bawah 620
dia cenderung testing area swing low di sini ya, 555 ya, lumayan jauh ya. Kalau turun lagi dari 555, ini turunnya bisa uh, dalam banget ya, kayak kayak pesawat terbang kalau misalnya jatuh ya, jatuhnya gitu ya langsung ya. Ini juga bisa langsung turun jatuh gitu ya. Jadi hati-hati aja, jangan terlalu memaksakan diri ya. Perlu diperhatikan 620 ya. Kalau dia naik lagi tambah lagi silakan ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk TAPG ya. Berikutnya untuk BGTG ya. Jadi dia masih berusaha untuk breakout ke atas 246 ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya untuk BGTG ya. Uh, Bentar saya lihat dulu apakah ada aksi korporasi right issue, karena banyak banget ya bank yang terutama yang kecil-kecil biasanya yang mau right issue ya. Saya lihat dulu BGTG, di beritanya sih nggak ada ya di sini ya. Bentar saya coba lihatkan. Saking banyaknya kadang-kadang saya lupa ini ada right issue nggak ya. Sepertinya yang right issue itu dia induknya ya, yang GSMF ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Kalau dia naik lagi ke atas 246, yang berminat untuk buy high layar atau tambah lagi silakan. Target berikutnya di 264 285 ya. Dan sampai dengan 300 masih memungkinkan. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Kalau misalnya takut, ini kan area buy sudah saya sebutkan ya. Naik ke atas 230 buy ya. Kalau mau misalnya takut ya tunggu aja di bawah aja di 163, 162 sampai 173 ya. Tunggu di area bawah sini kalau mau takut ya. Tapi menurut saya sih kalau dia sudah berada di atasnya 230, menurut saya ini peluang breakoutnya lebih besar ya daripada dia turun ke bawah. Ya mudah-mudahan aja dia lancar ke atas, targetnya di 300. Kalau dia breakout ke atasnya ini ya 340 ya, ini masih memungkinkan sampai ke atas sampai 386 ya. Ini di Fibonacci extension 161,8% ya, jadi masih memungkinkan. Karena sebelumnya dia sudah sampai Fibonacci extension 127,2% ya, sekitar area 318 ya, sudah tercapai. Kemudian dia koreksi dalam. Nah ini dia akan berusaha untuk naik lagi ya. Ya mudah-mudahan aja berhasil ya seperti itu ya. Itu untuk BGTG. Oke, berikutnya untuk DMMX. Jadi DMMX ini sudah saya sebutkan di analisa saham sebelumnya ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas, enggak ya. Sebelumnya aja ketika dia belum naik lagi ya saya sudah bahas juga. Nah ini hari ini naik saya bahas lagi. Jadi kalau yang ada kesempatan mau beli sebenarnya sih masih bagus ya. Karena saya sudah sebutkan ini area buy weakness-nya ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2600 ya, itu kalau mau buy silakan. Kalau mau tambah lagi naik ke atas 2800 tambah lagi, target price-nya di 3000, 3200 dan 3400. Belinya bertahap aja. Kalau sudah naik ke atas 2800, mungkin setiap kelipatan 50 ya, naik ke atas 2850 tambah lagi, naik ke atas 2900 tambah lagi dan seterusnya. Oke, berikutnya untuk LPPF. Ini dia setelah membagikan dividen dia masih higher high ya, LPPF ya. Dia masih berusaha naik. Ini masih cukup bagus uptrendnya. Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy on weakness di area 3400. Misalnya kalau dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 3400 barusan kita beli ya. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya jangan beli dulu. Naik ke atas 3700 tambah lagi, naik ke atas 4060 tambah lagi dan seterusnya. Yang mau buy sekarang boleh saja pasang stop lossnya di mana Pak Sunar. Ya kalau kita perhatikan di sini ya, pasang stopnya di area 3900 saja ya. Jadi kalau dia turun di banyak 3900, lebih baik jual dulu ya. Seperti itu ya. Maksimum 3700. Kalau tunggu buy weakness ya di 3400. Mau buy sekarang nanti kalau naik lagi ke atas berapa? Kalau dia naik ke atas 4270 tambah lagi ya. Berikutnya naik ke atas 4300 tambah lagi. Kalau dia naik lagi ke atas 4350 tambah lagi dan seterusnya. Jadi setiap kelipatan 50 setelah 4300 ya. Jadi ini berikutnya masih testing area 4270 hanya hari ini ya. Walaupun ini ada ekor panjang, lumayan panjang ya ekornya ke atas ya. Kita jangan terlalu takut ya. Ekor panjang itu belum tentu dia pasti berbalik arah koreksi atau dari uptrend dia downtrend, belum tentu ya. Karena bisa saja konsolidasi seperti ini ya. Sideways istilahnya, konsolidasi, setelah naik dia konsolidasi. Sejauh ini sih uptrendnya masih cukup bagus. Masih peluang untuk breakout ke atas 4500 ya. Kalau dia breakout ke atas 4500, ini target 5500 masih memungkinkan ya. Jadi kita itu jangan terlalu takut ketinggian ya, seperti itu ya. LPPF ini sudah saya bahas lumayan sering singkat saya ya, di analisa samarian ya. Jadi begitu ini singkat saya ini waktu dia naik di sini ini juga saya bahas ya untuk LPPF ya.
seperti itu ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat, dan pasang automatic order buy, lumayan profitnya ya. Jangan lupa juga pasang automatic order sell untuk trailing stopnya dan stop lossnya. Kurang lebih seperti itu. Sebelumnya ini saya bahas saja untuk BP ya. Memang kalau kita lihat BP ini masih resiko ya, fluktuasinya tinggi banget ya. Ekornya panjang ke atas ya seperti itu ya. Tapi ini kita lihat yang agak menarik ya. Ini volumenya masih rame ya. Jadi hati-hati aja, memang cenderungan tidak liquid ya untuk BP ya. Oh, saya sih nggak menyarankan, kalau yang nggak berani dan tanggung resiko ya jangan ya, karena kalau kita lihat chartnya seperti ini choppy ya. Jadi saya bahas bukan berarti buy ya, seperti itu enggak ya. Kalau yang sudah punya ya hati-hati kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya. Ini kalau kita gambar garis ini kan hanya sebelumnya di area di sini ya, 53 ya. Kalau turun lagi pada 53 ya lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Nah, misalnya kalau belum punya Pak Sunar, kira-kira boleh beli nggak? Nah, seperti itu ya. Ya kalau kita lihat, kadang susahnya begini ya. Memang saham BIP ini saham gorengan ya. Kalau dibilang gorengan ya gorengan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sebelumnya dia berhenti di 50 ya lama ya. Tapi begitu dia rebound ya, ini memang sempat koreksi balik lagi 50, dia naik lagi ke atas. Dia naiknya bisa tinggi ya sampai dengan 160. Apakah bakalan dinaikkan lagi sampai ke sana? Kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Nah, seperti itu ya. Cuma yang berani nanggung risiko, kalau dia breakout lagi ke atas 57, silakan tambah lagi seperti itu ya. Berikutnya, setiap kelipatan berapa Pak Sunar kalau dia naik lagi? Kalau kita lihat di sini kan uh, angkanya juga sama ya, 5, sebentar, ini angka berapa? 57 ya di sini ya. Ekor banyak ke atasnya. Kalau dia naik lagi ya, target berikutnya ya kurang lebih di area sekitar ini ya, 63 ya. Kalau naik lagi ya dia akan testing all time high-nya di sini ya. Maksudnya all time high sejak ini ya, tahun 2019 terakhir ya. Seperti itu ya, sekitar angka 74 ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat dia turun dalam, dia naik maksimum 74 ya. Jadi kalau dia berhasil berkata ke atas 74, ini targetnya masih banyak sih di atas ya. Tapi saya sih nggak mau terlalu memberikan harapan yang besar ya. Jangan-jangan saya tarik garisnya seperti ini langsung banyak yang baik. Karena Pak Suntar bilang bakal ke 80 gitu ya. Ya belum tentu ya. Jadi belinya betapa aja ya, mudah-mudahan lancar ya. Kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Ini khusus bagi yang berani nanggung resiko. Kalau Anda nggak berani, takut ya, pilih saham lain, saham yang lainnya seperti itu ya. Jauh lebih baik ya. Oke, berikutnya EMTK. Jadi EMTK itu 3 hari terakhir minggu lalu ya, dia koreksi ya. Sebenarnya koreksinya masih cukup bagus ya menurut saya, masih cukup wajar. Uh, area bounding price saya sudah sebutkan di 1745, tapi dia belum dikasih ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sutar? Boleh ya. Tapi pasang stop lossnya atau trailing stopnya di 1935 dan 1835 ya, seperti itu ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau dia naik lagi ke atas berapa Pak Sundar, kalau mau tambah lagi? Ini di sini kalau kita lihat ada resistennya sekitar angka 2100 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2100, silakan buy lagi atau tambah lagi atau average up, naik ke atas 2150 tambah lagi, naik ke atas 2190 tambah lagi, dan seterusnya ya, seperti itu ya. Sejauh ini uptrendnya jangka pendeknya masih lumayan bagus ya, seperti itu ya untuk MTK. Tapi kita lihat di sini, ini sudah saya gambarkan kotak sebelumnya ya. Selama dia di bawah 2150 sebenarnya masih resiko ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak, bertahap aja, nyantai aja ya istilahnya gitu ya. Sambil pasang trailing stop dan stop loss. Jadi kurang lebih cukup. Ini bagian kedua untuk analisa saham hari ini tanggal 15 November sampai dengan besok tanggal 16 November 2021. Jangan lupa yang barusan join, subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Bantu juga untuk like videonya. Kemudian kalau ada komentar atau mengucapkan terima kasih atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya di akhir video saya selalu doakan semuanya ya, agar selalu mendapatkan kesehatan yang luar biasa, kemudian damai dengan keluarga, damai dengan tetangga, damai dengan teman gitu ya, dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak. Amin.